Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita akan bahas tentang 5 saham small cap dengan fundamental cemerlang. Buat teman-teman yang butuh referensi tentang saham yang bagus atau menarik, tapi dengan kapitalisasi pasar yang kecil, bisa nonton video kali ini. Ini bisa jadi referensi untuk teman-teman melengkapi portofolio sahamnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Nah, apa sih yang menjadi daya tarik dari saham small cap? Jadi, saham small cap itu adalah saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang kecil, atau market cap-nya tuh masih kecil. Misalnya baru sekian ratus miliar sampai 1 atau 2 triliunan rupiah lah. Jadi size-nya masih kecil. Nah, daya tarik dari saham small cap ini kalau menurut Kanala adalah satu perusahaannya masih kecil. Jadi relatif lebih mudah atau lebih gampang untuk bertumbuh. Jadi bayangkan kalau ukuran perusahaannya baru beberapa ratus miliar, untuk dia lompat menjadi beberapa triliun itu tentu mungkin lebih mudah dibanding yang sudah ratusan triliun untuk menjadi ribuan triliun. Jadi ada potensi multi-bagger atau kenaikan harga yang pesat di sana kalau kinerjanya meningkat pesat. Dan bisa jadi alternatif pilihan untuk saham-saham yang memang investor tertarik. Jadi selain melengkapi portofolio kita dengan emiten blue chip, nah kita juga bisa masukin second liner atau mungkin yang small cap juga. Tapi ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama, perusahaannya ini relatif kecil sehingga kadang belum punya economic mode. Jadi dia cukup mudah untuk disaingi atau potensi persaingannya tinggi di industri tersebut, dan dia kurang liquid biasanya serta lebih mudah untuk digoreng dan kadang identik dengan saham gorengan. Nah, tapi kita akan bahas saham-saham small cap dengan fundamental yang bagus dan menarik di video kali ini. Jadi teman-teman bisa pelajari juga. Nah, yang pertama ada saham dengan kode saham EKAT atau perusahaannya bernama Eka Dharma Internasional. Beberapa bulan yang lalu, Kanala udah pernah bahas saham ini di salah satu video. Teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk nonton videonya. Nah, PT Eka Dharma ini adalah produsen dari pita perekat dengan merek Daimaru. Jadi buat teman-teman yang tahu sama merek ini, nah itu diproduksi oleh Eka Dharma ini. Selain itu mereka juga punya beberapa produk lain seperti Superfix, Eka Tape, Bestpac, dan yang lainnya. Nah, ini gambaran dari perusahaannya ini. Teman-teman bisa lihat komposisi megang sahamnya. Nah, sebentar lagi kita akan bahas fundamental EKAT ini. Buat teman-teman yang mau belajar analisis fundamental, bisa tonton video tutorial yang ini, linknya juga ada di deskripsi. Nah, ini gambaran dari revenue dan net profit EKAT dalam rentang 10 tahun terakhir, yaitu sejak 2010. Kalau kita perhatikan, dalam jangka panjang tuh revenue-nya naik terus dengan net profit juga yang masih terus bertumbuh. Walaupun dari 2016 tuh agak turun ke 2017, tapi kembali naik lagi. Dan kalau kita lihat dari struktur balance sheet-nya, di sini terlihat bahwa tingkat utang perusahaannya ini sangat kecil, sehingga ekuitasnya terus naik juga dan tingkat utangnya terjaga. Jadi secara kondisi keuangan juga bisa dibilang sehat perusahaannya. Dan kalau kita lihat dari grafik profitabilitas di sini, itu juga ada mengalami peningkatan baik dari sisi gross margin ataupun juga dari operating dan net profit margin. Nah, ini untuk return on asset dan return on equity-nya. Kita bisa lihat bahwa sekarang mulai naik kembali, walaupun dulu sempat turun juga. Tapi secara umum kita bisa kategorikan fundamental EKAT ini cukup baik, dan banyak investor terutama yang long term biasanya suka mengoleksi saham-saham ini. Nah, ini untuk gambaran data EPS dari EKAT. Kalau kita perhatikan di 2020 diperkirakan EPS-nya masih akan naik gitu, dan sejauh ini memang juga kinerjanya cukup bagus ya di 2020. Walaupun biasanya di kuartal 4 itu kalau kita lihat data 2 tahun terakhir itu mengalami penurunan. Jadi tentu bisa kita cermati ke depannya, walaupun EPS-nya masih cukup lumayan. Nah, dari segi kebijakan dividen, mereka ini juga rutin setiap tahun tuh bagi dividen dengan nilai yang dibayarkan tuh makin meningkat tiap tahun. Jadi secara dividen juga oke, secara EPS kinerjanya masih terjaga dengan cukup baik, dan tentunya ini cukup menarik sahamnya. Nah, kalau kita lihat untuk laporan keuangan September 2020, memang penjualan bersihnya turun ya, dan juga berimbas pada laba brutonya yang juga turun. Namun kalau kita lihat dari laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk, itu masih mengalami peningkatan kalau kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Untuk valuasi PBV-nya saat ini di atas 1 kali, tapi masih di sekitar 1 dengan price-earning ratio sekitar 9 kali, dan dividen yield-nya diperkirakan di range sekitar 2%-an. Jadi ya cukup oke lah dan menarik juga sebenarnya. Yang kedua, ada saham Petrosi dengan kode saham Petro. Nah, kalau ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa dan konstruksi, dan juga jasa minyak dan gas. Kalau kita perhatikan, market cap Petro ini masih kecil karena hanya sekitar 1,94 triliun saat video ini dibuat, dan harga per lembar sahamnya itu sekitar 1.900 atau sekitarnya 190-200 ribu lah untuk satu lotnya. Nah, yang menarik adalah ada nama Lo Keng Hong di dalam komposisi pemegang saham Petro ini. Jadi ini salah satu saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong, investor yang terkenal juga di Indonesia. Jadi
buat yang biasanya suka tuh sama saham koleksi Lo Keng Hong bisa tentunya melihat saham Petro ini. Nah, gimana dari kinerja fundamental? Kalau kita lihat dari data RTI Analytics ini, dari 2010 sampai 2019 itu memang naik turun revenue-nya, dan juga ada 2 tahun yang mengalami kerugian di 2015 dan 2016. Kemudian kalau kita perhatikan dari balance sheet-nya juga ekuitasnya masih tumbuh, walaupun juga tingkat utangnya itu di atas ekuitas yang dimiliki. Nah, ini gambaran secara umum dari Petro ini. Kalau kita khusus perhatikan dari sisi profit margin, itu memang gross profit marginnya itu tidak terlalu tinggi ya, dengan operating dan juga net profit margin yang mungkin tidak terlalu tinggi, tapi tentu ini bisa kita cermati lebih lanjut. Nah, untuk kinerja sampai dengan September 2020 itu memang mengalami penurunan di tahun ini, baik dari sisi pendapatan ataupun dari sisi labanya. Terlihat dari laba yang bisa diatribusikan ke pemilik entitas induk itu hanya sekitar 13 juta dolar, turun dibanding 20 jutaan dolar di periode yang sama tahun lalu. Nah, ini untuk proyeksi EPS-nya juga mengalami penurunan di tahun ini, walaupun beberapa tahun terakhir tuh mereka sudah kembali untung lagi dengan payout ratio dividen yang cukup menarik, dan mereka juga punya kebijakan dividen yang lumayan lah. Kita lihat di sini histori pembagian dividen itu juga cukup rutin emiten ini untuk bagi dividen, sehingga dari sisi dividen juga ada yang bisa diharapkan dari emiten ini. Nah, kita lihat dari sisi valuasi, yang menarik adalah valuasi PBV dari Petro ini itu hanya 0,64, padahal harga saham ini tuh udah naik cukup pesat dibanding awal tahun dan juga ketika market crash lalu. Bahkan dulu sempat PBV-nya di bawah 0,5. Jadi buat teman-teman yang suka koleksi saham under value bisa mencermati saham Petro ini. Nah, kalau menurut Kanala, untuk saham Petro ini titik terbaik untuk membeli adalah saat valuasi sangat murah, misalkan seperti market crash 2020 lalu. Atau sekarang pun sebenarnya masih tergolong cukup under value kalau kita lihat dari PBV. Dan ini bisnisnya sangat berkaitan dengan siklus batubara. Jadi ketika harga batubara naik, maka ini juga akan terkena sentimen positif karena dia bergerak di bidang kontrak pertambangan, khususnya batubara. Dan kinerjanya akan naik turun. Jadi dividennya pun tidak stabil tiap tahun. Jadi ini miriplah seperti kalau kita koleksi saham tambang batubara atau saham perusahaan pertambangan batubara. Dan untuk mempelajari prospek Petro ke depannya, teman-teman bisa pelajari siapa aja sih klien-kliennya Petrosi ini, dan kita bisa pelajari apakah kliennya cukup menarik dan potensi ke depannya bagaimana. Lebih detail soal saham Petro nanti akan kita bahas di video khusus. Nah, yang ketiga ada saham Intan Wijaya Internasional. Nah, kalau ini salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga, dengan produk-produk seperti formalin, kemudian juga turunan dari formalin, itu mereka juga memproduksi produk-produk tersebut. Nah, kalau kita lihat market cap-nya Inci itu masih kecil karena dia baru sekitar di bawah 200 miliar lah untuk market cap-nya. Jadi masih sangat kecil sebenarnya. Dan kalau kita lihat di sini dari sisi revenue dan net income juga, kalau kita perhatikan dalam 10 tahun terakhir itu mengalami perbaikan yang terus-menerus sampai saat ini gitu. Dan kalau kita perhatikan tingkat utangnya pun juga terjaga atau cukup kecil karena ekuitasnya jauh di atas liabilitas yang mereka miliki, sehingga ekuitasnya pun juga masih terus tumbuh nih dari tahun ke tahun. Jadi cukup menarik sebenarnya. Nah, walaupun kalau kita perhatikan dari gross margin, operating profit margin, dan juga net profit margin itu memang juga belum terlalu tinggi ya kalau kita lihat di sini, dan dari sisi return on equity pun itu juga masih di bawah 15% sebenarnya, baik dari ROE dan juga ROA-nya. Nah, tapi tentu kita bisa lihatlah ke depannya akan seperti apa kinerja dari Inci ini. Nah, kalau kita lihat kinerja terbaru di September 2020, dari segi penjualan memang masih naik, dan mereka juga bisa meningkatkan laba kotornya itu cukup pesat ya di sini. Jadi di tahun ini justru laba bersihnya Inci itu meningkat dibandingkan tahun lalu, dan ini kalau kita lihat proyeksi EPS-nya itu bahkan bisa sampai 200-an untuk di tahun 2020 ini. Jadi tentunya ini cukup menarik karena ada peningkatan laba bersih yang besar. Dan dari sisi dividen, mereka juga bagi dividen 2019 dan beberapa tahun sebelumnya juga pernah bagi dividen. Nah, yang menarik adalah ini PBV-nya itu masih di bawah 0,5, itu sekitar 0,44, dan price earning ratio-nya sekitar 3,87 kali kalau EPS-nya 200 ya tadi. Dan walaupun sudah naik banyak, sahamnya secara PBV dia masih under value, jadi bisa dicermati juga. Yang keempat ada saham CLPI atau Colorpack Indonesia. Kalau ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi untuk tinta kemasan fleksibel dan rokok, tinta ramah lingkungan, dan pelapis untuk kemasan. Kemudian mereka juga punya produk lain seperti film dan adhesif yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang tersebut. Nah, untuk market cap-nya ini juga masih di bawah 300 miliar, jadi masih kecil juga untuk market cap CLPI ini. Dan kalau kita lihat di sini untuk revenue dan net profit-nya itu memang
naik turun, tidak stabil, tapi kalau kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir itu masih ada peningkatan sebenarnya. Dari sisi balance sheet pun juga mereka juga bisa menurunkan tingkat utangnya dengan ekuitas yang masih terus naik dari tahun ke tahun, sehingga tingkat utangnya juga cukup terjaga, dan kalau dicek di laporan keuangannya itu kondisi keuangannya juga bagus. Dan kalau kita perhatikan dari grafik profitabilitas di sini memang net profit marginnya kecil ya kalau kita lihat, jadi memang NPM-nya itu yang bisa jadi kita cermati lah, karena di bawah 5% sebenarnya, jadi cukup kecil dari sisi net profit margin, walaupun secara kinerja dia punya fundamental yang cukup lumayan lah sebenarnya. Nah, ini untuk EPS-nya diperkirakan di 2020 tuh di angka sekitar 110, dengan mereka juga punya kebijakan dividen yang konsisten, sehingga kita bisa berharap dividen dari saham ini. Jadi ini termasuk saham small cap yang punya fundamental yang bagus kalau menurut Kanala. Ini untuk histori pembagian dividen, nilainya cukup lumayan kalau kita bandingkan dengan harga saham saat ini yang sekitar 750-an, jadi potensi dividennya secara yield itu menarik, karena mereka juga rutin bagi dividen setiap tahun. Nah, ini untuk valuasi. Tadi kita bisa lihat dari rasio seperti ROE, ROA, dan secara khusus untuk PBV itu masih 0,48, sehingga tergolong under value sebenarnya, dengan dividen yieldnya itu yang bahkan bisa sampai 7% kalau kita mengacu pada data 2019 lalu. Walaupun kita belum tahu 2020 ini akan seperti apa dividennya, tapi karena cukup yakin secara yield CLP ini punya dividen yield yang sangat menarik tentunya. Dan pricing ratio-nya pun masih sekitar 6 kali. Jadi dari PBV dia under value, dari P ratio juga tidak terlalu mahal, dan yield dividennya sangat menarik. Menurut Kanala ini sahamnya tergolong under value, terutama kalau kita lihat dari PBV, harganya juga masih menarik karena pair-nya kecil dan dividen yieldnya menarik buat teman-teman yang ingin cermati saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang kecil tapi masih oke, saham itu layak untuk dicermati. Yang kelima ada saham Supra Boga Lestari dengan kode saham RANC. Dan ini mungkin untuk teman-teman sebagian udah yang familiar lah sama supermarket ini. Jadi mereka ini bergerak di bidang supermarket dan di penjualan retail lah gitu. Nah, untuk harga sahamnya sekitar Rp460 saat video ini dibuat, dengan kapitalisasi pasar yang masih di bawah 1 triliun. Jadi masih kecil juga nih size perusahaannya sebenarnya. Nah, perusahaan ini punya 4 brand supermarket, yaitu Ranch Market, Farmers Market, dan beberapa lainnya. Dan kita lihat dari sisi income statement, ini revenue dan net profit beberapa tahun terakhir juga masih terus naik, walaupun net profitnya naik, tapi kita bisa lihat bahwa net profit marginnya tipis, karena memang di retail penjualannya itu marginnya biasanya cukup tipis sebenarnya. Kalau kita perhatikan seperti Indomaret, Alfamart, tuh kita bisa cek laporan keuangannya. Nah, ini untuk balance sheet-nya, dan kalau kita perhatikan lagi-lagi profitability-nya memang secara operating dan juga net profit margin itu tipis sekali atau kecil, walaupun secara size penjualan mereka besar ya. Di tahun 2020 ini hingga September tuh ternyata pendapatannya masih naik dengan laba yang juga masih naik cukup bagus. Jadi di tengah pandemi justru mereka bisa membukukan laba yang naik dibanding tahun lalu. Jadi ini sangat menarik tentunya. Nah, ini untuk proyeksi EPS di tahun 2020 sekitar 55 perkiraannya di kuartal keempat. Kalau kita lihat data-data sebelumnya biasanya lebih tinggi dibandingkan kuartal 3. Jadi ini bisa jadi sesuatu yang kita cermati lah. Mereka juga punya kebijakan pembagian dividen yang rutin dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa lihat dari histori dividennya, mereka bagi dividen juga, jadi bisa dipertimbangkan untuk saham dividen sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari segi PBV memang sudah 1,3 kali, sehingga tidak terlalu under value dari PBV. Pricing ratio masih 8 kali, masih cukup menarik sebenarnya untuk perusahaan retail yang kalau kita yakin ini perusahaan masih akan bertahan dalam jangka panjang, tentunya pricing ratio 8 kali itu cukup menarik sebenarnya. Dengan yield dividen yang bisa mencapai 6% kalau mengacu pada data dividen 2019 lalu. Nah, itulah soal gambaran saham Ranch ini, teman-teman. Di antara semua saham tadi, mana yang jadi favorit kalian? Dan saham andalan kalian di small cap itu apa sih? Share dong di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lainnya.